harus memenuhi prosedur-prosedur yang tertentu itu. Kemudian masyarakat juga perlu memahami bahwasanya yang sudah memiliki sertifikat halal untuk dalam hal perusahaannya itu kita baru perusahaan daerah maupun hewan Kota Medan itu sesuai dengan klaim yang dinyatakan oleh LP POM MUI Sumatera Utara pada saat pemberian sertifikat kepada kami. Dan jadi kalau ada pemotongan-pemotongan yang ilegal itu adalah pemotongan yang sifatnya di luar dari pengetahuan dari pemerintah ataupun dari pihak kami sendiri. Mungkin yang dimaksud masyarakat itu ya. Jadi mungkin dia memotong 1-2 ekor di lingkungannya kemudian ya kan, atau mungkin dia memotong di luar dari Kota Medan tapi memasarkannya ke Medan. Itu makanya terbit Perda nomor 11 tahun 2014 itu kita minta di poin pasal 6 itu bagaimana supaya diperiksa daging yang masuk ke Kota Medan, termasuk sebenarnya daging beku itu. Daging beku itu juga harusnya diperiksa oleh kita gitu, dengan sehingga baru boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Seharusnya ada pihak di sekitar kita juga, pemerintah Kota Medan bersama dengan DPRD Kota Medan itu harus turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dulu sebelum daging itu diedarkan oleh Bulog. Artinya ketika diedarkan di tengah masyarakat, karena nanti ketika muncul penyakit-penyakit yang baru menjadi klaimnya ke pemerintah Kota Medan maupun pihak-pihak yang terkait. Jadi saya kira kalau urusan pemotongan yang ilegal, saya kira adalah pemotongan yang tidak memiliki izin ya, tapi dia melakukan pemotongan mungkin 1 atau 2 tambah. Atau mungkin dia memotong di luar dari Kota Medan tapi membawa dagingnya memasarkan dagingnya ke Kota Medan. Jadi sebetulnya yang ditakutkan dari cara potong seperti itu agar masyarakat mengerti apa Pak sebenarnya? Kalau pengurus melalui LPH kan ada prosedurnya, ada pengawasan, ada dokter sama, mungkin itu yang langsung potong sendiri gitu Pak? Ya, jadi kalau di tempat kami memang agak ketat. Mungkin kadang-kadang tidak semua orang yang pengusaha-pengusaha itu suka dengan tempat pemotongan di RPH itu, karena prosedurnya kan sangat ketat. Kita kan yang kita jaga kan adalah konsumsi untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat Kota Medan itu bisa mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal mengkonsumsi daging ini. Apalagi kami sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah Kota Medan melalui wali kota untuk tetap menjaga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konsumsi daging di Kota Medan ini. Di luar dari pemotongan RPH, kami yang tidak ikut bertanggung jawab. Nah, kami hanya memberikan daging yang dipotong di RPH itu kalau konsumen tanya belanja di pasar, tanya potongnya di mana ini. Nah, kalau dibilang dipotong di RPH, ada nggak karcis yang dikeluarkan oleh RPH? Kalau ada, itu berarti itu. Nah, kita sekarang sedang mempersiapkan lagi untuk tanda label hijau, pelang hijau. Nah, di setiap meja yang ada di pasar-pasar daging itu ada pelang hijau yang ada label MUI-nya dan label pemerintah Kota Medannya. Ada bacaan RPH Kota Medan. Daging ini dipotong di RPH Kota Medan. Nah, jadi saya kira itu juga untuk bisa meyakinkan masyarakat yang mengkonsumsi daging di Kota Medan. Itu. Baik Pak, satu lagi Pak, tentang sebenarnya harga daging sapi itu berapa per kilogramnya? Bila dibandingkan dengan biaya pemotongan dari RPH itu, apakah terlalu tinggi dengan harga yang dikeluarkan sekarang atau bagaimana? Ya, jadi kalau di tempat kita itu pengusaha datang membawa sapinya, kemudian kita melakukan pemeriksaannya, kemudian baru dipotong, kemudian ditentukan berapa kilo hidupnya, kemudian dapatlah umpamanya harganya di angka 100 sampai 105 dari kita. Nah itu, jadi ketika mereka bawa ke pasar itu udah hak pengusaha masing-masing. Apa karena di sana ada ongkos transportasinya dan sebagainya, itu dari hak pengusaha masing-masing. Tapi kalau di tempat kita itu, kalau situasi saat sekarang ini, ya itu di angka 100-105. Nah, jadi kalaupun menjelang lebaran nanti mungkin akan kenaikan itu menjadi kewenangan dari pengusaha-pengusaha ataupun toke-toke daging yang ada di pasar masing-masing. Saya kira itu. Jadi walaupun sekarang saya kira pengusaha pun tidak akan sembarangan lagi untuk melakukan
kenaikan harga, karena kan sekarang sudah ada banyak pengawasan dan daging beku itu sudah banyak, apalagi KPPU pun sudah ikut-ikut mengawasi. Saya kira semua harus lebih rasional lah dalam hal melakukan penetapan harga pasar ini, saya pikir. Bila diperhatikan tadi Bapak sebutkan bahwa dari RPH itu hampir 100.000 juga ya Pak? Iya. Berarti sebenarnya di pasar ini nggak terlalu yang buat tinggi dari, kalau disebutkan permainan bisa Pak? Tak bisa, karena kan gini, mereka pengusaha itu mendapatkan dan dan sebagainya, itu tetap kita adakan pengawasan. Dan untuk perusahaan seperti ini kita adakan itu pada 3 bulan sekali. Tapi kalau untuk pemotongan ini memang jangka waktunya tidak seperti itu, agak panjang. Biasanya kami laksanakan itu menjelang Ramadan. Nah, menjelang Ramadan itu kita kembali ke perusahaan yang telah kita berikan sertifikat pemotongan kepada Pak Pemotong itu. Untuk apa? Pertama, menegaskan bahwa pemotong itu masih ada di situ. Karena bisa jadi, seperti saya katakan di awal tadi, pada bulan ini, awal bulan, dia masih punya hubungan yang hangat dengan perusahaan, ya. Lalu sebulan kemudian, ya dia tidak lagi kerja di situ. Nah, ini perusahaan akan berjalan terus. Bisa jadi perusahaan mengambil orang secara selampangan, di tempat kerja sudah bisa motong, kan begitu. Nah, ini kita khawatirkan, makanya karena keterbatasan kemampuan itu juga kita untuk pemotongan ini baru bisa kita laksanakan ini menjelang Ramadan. Ya. Nah, jadi kita ulang lagi bahwa pertama kita beri pengawasan kepada yang telah kita berikan sertifikat pemotongan kepada mereka, apakah dia masih di perusahaan A, perusahaan X itu, atau dia sudah pindah. Nah, kalau pindah dia kita cari informasi kemana dia pindah. Nah, kemudian siapa penggantinya? Nah, penggantinya ini apakah sudah punya sertifikat pemotong atau belum? Kita juga tidak bisa menghempang langsung, oh tidak boleh potong di sini, lalu siapa yang potong kan? Ini kita juga tidak mau merugikan perusahaan. Nah, kalau belum, tentu kita melaksanakan pembimbingan. Dan ini banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional, banyak ditemukan bahwa pemotong itu sudah berganti, dan yang menggantikan ini belum mendapat bimbingan dari Pertanyaannya satu lagi boleh ya? Ya, boleh. Selama Ramadan ini apakah Komisi T sudah menggelar sidak penjualan daging halal di pasar tradisional untuk modern maksudnya? Ini mungkin ke Bapak anggota Komisi T DPRD Bangka Medan ya Pak, tentang komisi. Bagaimana Pak? Ya, sampai saat ini Komisi T memang belum mengadakan sidak ke pasar-pasar terkait dengan daging halal ini. Namun memang kita lebih mendorong supaya kerja-kerja deteksi mendadak ini lebih tersistematis dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Dalam hal ini juga melibatkan perusahaan daerah rumah potong hewan, kemudian Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini bisa artinya kita lebih mendorong secara sistematis sehingga sidak-sidak ini bisa berjalan dengan alami dan maksimal. Kemudian di dalam hal ya melakukan pengawasan ya kita terus melakukan dorongan ya kepada pemerintah DPR untuk melakukan koordinasi ya, dalam hal pengawasan, karena terkait dengan pengawasan ini bukan hanya LPH tanggung jawab. Kalau tidak seperti itu, walaupun dalam peraturan daerah di sini disebutkan yang mewujudkan dan di dalam pasal 6